Israel dilaporkan telah memperkuat operasi militer mereka hingga mulai mengerahkan tank-tank ke tepi barat untuk pertama kalinya. Mengutip Tribun News pada 11 April, hal itu dikatakan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz secara terbuka pada 10 April 2025. Dilaporkan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di pusat Jenin, Tulkarim, dan Nur Shams hingga awal 2026. Memastikan juga agar penduduk Palestina tidak diizinkan kembali. Artinya operasi tembok besi pasukan Israel di tepi barat akan dilanjutkan hingga tahun depan. Adapun perpanjangan waktu operasi tembok besi itu menegaskan pernyataan dari banyak analis dan pengamat geopolitik sebelumnya, di mana Israel diklaim memiliki 3 tujuan utama, yaitu perluasan wilayah lebih lanjut, pemindahan paksa warga Palestina, dan aneksasi tanah yang diduduki. Bahkan dilaporkan juga bahwa Israel sudah mulai mengerahkan tank-tank ke tepi barat untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun. Militer Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump diklaim gagal melemahkan kekuatan militer Houthi di Yaman. Pemimpin Ansarallah Syed Abdul Malik Al-Houthi menegaskan bahwa Amerika Serikat tak akan pernah mampu melakukan itu. Mengutip Al-Mayadin pada 11 April, hal itu diumumkan sendiri oleh Al-Houthi dalam pidatonya pada Kamis 10 April 2025. Dalam pernyataannya, Amerika diklaim tidak akan pernah mampu melemahkan kemampuan militer Houthi Yaman. Seraya menegaskan bahwa agresi Amerika justru hanya berkontribusi untuk semakin mengembangkan kemampuan mereka saja. Al-Houthi menekankan bahwa Amerika Serikat telah gagal mengurangi kekuatan militer Houthi, menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak dapat merusak stabilitas militer Yaman. Ia juga melontarkan kutukan, menekankan bahwa sikap Yaman memiliki dampak ekonomi, keamanan, militer, dan strategis terhadap Israel dan sekutunya, memperingatkan bahwa ini merupakan situasi yang sangat memprihatinkan bagi para musuh. Pejuang di Swaida mengaku siap terlibat dalam pertempuran dan mengusir pasukan pemerintah, terlebih jika tidak ada kesepakatan antara Trus dan pemerintah Damaskus. Mengutip Al-Mayadin pada 11 April, hal itu diumumkan oleh Syekh Himad Al-Hijri, pemimpin spiritual komunitas Trus di Suriah. Dalam wawancaranya pada Kamis 10 April, Al-Hijri menegaskan bahwa pembicaraan dengan pemerintah Damaskus masih berlangsung, tapi kesulitan dalam mencapai kesepakatan sudah jelas. Seraya menambahkan bahwa mereka sekarang melihat diri mereka sendiri sebagai otoritas de facto di Damaskus, di mana berada di situasi yang tidak dapat diterima baik oleh warga Suriah maupun masyarakat internasional. Dengan begitu, Syekh Al-Hijri menekankan bahwa pasukan Trus yang telah menjaga keamanan di Swaida akan tetap seperti sekarang, terus mengendalikan perbatasan provinsi tersebut dengan wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah. Menambahkan bahwa mereka akan mempersiapkan pertahanan untuk mengusir pasukan pemerintah jika diperlukan. Iran memperingatkan Amerika Serikat dan para sekutunya. Laksamana Muda Shahram Irani menggambarkan bahwa para agresor itu akan dikalahkan di laut seperti umat Fir'aun. Mengutip Tasnim pada 11 April, hal itu diutarakan oleh Irani selama pertemuan dengan keluarga Armada Angkatan Laut ke-86 di Bandar Abbas pada Kamis 10 April 2025. Irani menggambarkan kekuatan Angkatan Laut dan kemampuan pertahanan Iran lebih kuat dari sebelumnya. Ia menambahkan bahwa para musuh menginginkan konfrontasi langsung di laut, namun ditegaskan olehnya bahwa militer Iran akan mampu mengalahkan mereka semua. Bahkan digambarkan bahwa para agresor akan bisa ditenggelamkan seperti halnya umat Fir'aun. Ditekankan olehnya bahwa saat ini musuh memandang Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dan Angkatan Laut Strategis Angkatan Darat sebagai negara adidaya. Iran dan Irak dilaporkan akan memperkuat keamanan militer mereka. Wakil Komandan Pasukan Penegak Hukum Iran, Brigadir Jenderal Qasem Rezai, mengumumkan telah meluncurkan patroli lapangan gabungan di sepanjang perbatasan. Mengutip Tasnim pada 11 April, hal itu diumumkan oleh Qasem Rezai saat berbicara kepada sumber utama. Lebih tepatnya, Rezai menggambarkan situasi keamanan di kawasan Iran adalah sangat stabil. Ia mencatat bahwa penjaga perbatasan Irak bekerja sama erat dengan rekan-rekan Iran mereka di Kurdistan.
menyatakan bahwa pihaknya telah menyaksikan tingkat keamanan yang tinggi. Selain itu, Rezai menekankan resiko yang terkait dengan wilayah perbatasan dan potensi kekuatan musuh untuk merusak keamanan nasional, di mana ia mengakui bahwa peran penjaga perbatasan Irak dalam meningkatkan kondisi saat ini berjalan dengan baik. Kepala Induk Amerika Serikat kedua dikabarkan telah tiba di wilayah Timur Tengah. Carl Vinson dikabarkan telah dialihkan untuk memperkuat rudal Patriot dan sistem terminal High Altitude Area Defense atau THAAD. Mengutip Al Arabiya, pada 11 April hal itu diumumkan oleh militer Amerika Serikat pada Kamis 10 April 2025. Terlihat dalam video yang diposting Komando Pusat Amerika Serikat alias CENTCOM, jet tempur F-35C yang dilengkapi berbagai bom sebelum lepas landas dari dek penerbangan. Dilaporkan bahwa kelompok penyerang kapal induk USS Carl Vinson kini mendampingi USS Harry S. Truman. Diketahui Carl Vinson dialihkan dari Indo-Pasifik untuk memperkuat kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah bersamaan dengan penempatan baterai rudal Patriot dan sistem THAAD. Namun Pentagon belum mengonfirmasi lokasi penempatan yang tepat, sementara laporan menunjukkan sistem THAAD dikirim ke Israel. Tahanan Palestina Ahmed Manasra akhirnya dibebaskan setelah 10 tahun hidup di penjara Nafha di Goron Negev, Israel. Mengutip Al-Mayadin, pada 11 April, Ahmed Manasra sengaja dibebaskan oleh pihak berwenang Israel pada Kamis 10 April 2025. Sebagai informasi awal, Ahmed Manasra ditangkap pada tahun 2015 silam pada usia 13 tahun. Tepat setelah ia dan sepupunya dituduh melakukan operasi perlawanan di Yerusalem yang diduduki, di mana sepupunya Hasan Manasra ditembak dan dibunuh oleh pasukan Israel dan Ahmed sendiri terluka parah. Dengan kepulangannya saat ini, pengacara Ahmed Manasra pun bersuara. Ia menyatakan bahwa kliennya dibebaskan dalam kondisi mental yang sangat rapuh. Diklaimnya bahwa Ahmed Manasra mengalami penyiksaan dan kurungan isolasi dari tahun 2021. Bahkan ia menjadi sasaran perlakuan keras dan tindakan hukum yang sama seperti yang dijatuhkan kepada tahanan lain selama konflik tersebut. Diinformasikan oleh pengacara yang tidak disebutkan namanya bahwa intelijen Israel memperingatkan keluarga Manasra agar tidak merayakan kepulangannya.